Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Iya mari silakan duduk. Iya, terima kasih ya Bu. Maaf kalau salah saya mengganggu. Mbak sama sekali Mbak, tenang saja. Ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ini? Nama saya Tania Kasafitri Bu, bisa dipanggilnya. Dengan Mbak Tania ya. Iya. Mbak Tania dari mana nih? Saya dari rumah Bu, terus kesini. Dari rumah saja. Iya. Terus Mbak Tania kesini sama siapa? Saya lagi kesini sendirian Bu, naik motor sendiri. Terus kesini. Dan sekali ya Mbak Tania. Iya. Dan tadi di perjalanan bagaimana Mbak? Dan aman sih Bu, lancar-lancar aja. Gak macet? Enggak, tapi itu Bu, panas. Yaudah, sekarang kan Mbak Tania sudah baru nyampe. Mbak Tania bisa apa namanya? Merilekskan aja. Oh, oke. Iya, iya. Terus Mbak Tania ngomong-ngomong kan, sudah ketemu dengan saya? Sudah Bu, sudah pernah kita bertemu dengan Ibu. Sudah tahu Ibu pernah kerja. Ya, kalau gitu ya kita secara apa namanya akrab gitu ya Mbak. Mbak Tania bisa panggil saya Dina. Ya, dan di sini saya sih iya Mbak sering di sini, tapi Mbak Tania nggak usah apa namanya kalau ada masalah apapun Mbak Tania bisa saja kesini gitu. Terus Mbak Tania ngomong-ngomong kesibukannya sekarang ini apa Mbak? Kesibukan saya sekarang itu Bu, kuliah, tapi kuliahnya masih online. Iya sih Mbak, karena kan ini kan lagi pandemi gitu Mbak ya. Terus Mbak Tania semester berapa? Sekarang itu saya semester 5. Semester 5. Mbak Tania kuliahnya di mana? Ini Bu, saya kuliah itu loh, Aduana, tepatnya itu yang di belakangnya situ itu Bu. Di oh iya ya saya tahu saya tahu. Mbak Tania ini kuliah pagi atau sore? Saya ambil yang pas. Jadi kalau apa namanya sekarang kan masih online gitu ya. Jadi jadwalnya pagi banget gitu Mbak ya. Iya, kan di rumah aja kan bukan. Kalau di rumah aja bangun pagi kan akan susah. Tapi karena ya online jadi meskipun di rumah harus tetap bangun pagi. Iya, jadi Mbak Tania itu kuncinya sekarang itu harus apa namanya tetap menjaga kesehatan Mbak Tania kan karena kan online ini kan nggak seperti bertemu langsung gitu loh Mbak ya, karena kan tahu saya apa namanya tugasnya kan banyak, jadi Mbak Tania itu harus tetap menjaga kondisi, istirahat teratur dan nggak lupa apa namanya minum vitamin lah ya buat kesehatan. Itu juga ya Bu. Iya Mbak. Terus ngomong-ngomong di sini Mbak Tania tujuan menemui saya itu apa? Saya itu ingin melakukan proses konseling untuk apa ini mengurangi rasa ketakutan saya. Jadi Mbak Tania sedang mengalami sesuatu ketakutan ya? Boleh tahu apa namanya? Kan sebelum kita melakukan proses konseling ini, jadi ibu akan membicarakan mengenai kontrak waktu. Nanti Mbak Tania di sini akan ibu kasih tawaran mau berapa apa namanya berapa lama. Apakah Mbak Tania mau 30 menit atau 35 menit bisa? 30 menit aja. Oh iya, kalau begitu kita sepakati waktu selama sesi konseling ini kita akan menggunakan 30 menit ya Mbak. Nah, di sini sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Mbak Tania, apakah Mbak Tania sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Saya ibu belum pernah melakukan proses konseling. Jadi ini pertama kalinya Mbak Tania melakukannya. Iya, baru pertama kali ini. Baik. Jadi Mbak Tania kan belum mengerti kan ya tentang bagaimana proses konseling itu, apa saja yang dilakukan. Iya. Baik. Sekarang kita mulai akan Ibu jelaskan sedikit mengenai proses konseling. Ya, di sini tuh proses konseling itu di mana seorang konselor memberikan saran atau masukan kepada konselingnya untuk membantu konseling memecahkan suatu permasalahan. Jadi di sini tuh saya itu sebagai konselor dan Mbak Tania itu sebagai konseling. Nanti Mbak Tania tidak apa ya Mbak Tania itu akan menceritakan semua permasalahan Mbak Tania kepada saya. Dan nanti di sini tuh selama proses konseling saya hanya sebagai menjembatani Mbak Tania. Jadi nanti keputusan semua yang Mbak Tania ambil itu Mbak Tania sendiri yang menentukan. Oh, berarti
ibu kan yang memfasilitasi saya gitu Iya, ya. ya seperti itu Mbak Tania. Apakah Mbak Tania sudah mengerti? Iya, Bu, sudah mengerti. Nah, sekarang kan Mbak Tania sudah mengerti. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang asas dalam proses konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di sini tuh Mbak Tania itu tidak usah khawatir atau nanti itu Mbak Tania berpikir takut untuk menceritakan permasalahan Mbak Tania tadi kepada saya, karena di sini kan Mbak Tania sudah mempercayai saya, karena kan Mbak Tania kan sudah mau mencerita. Jadi Mbak Tania tidak usah takut kalau nanti yang Mbak Tania ceritakan itu bocor atau diketahui oleh konselor ataupun orang lain selain saya. Dan yang kedua itu asas kerahasiaan, asas kerelaan. Jadi Mbak Tania di sini tuh datang tanpa ada paksaan gitu. Oh iya, saya sini dengan kemauan saya sendiri, Bu. Ya, jadi Mbak Tania itu kalau di sini konseling itu tidak usah merasa terpaksa. Jadi kalau Mbak Tania itu mau bercerita, Mbak Tania itu harus sukarela, tanpa paksaan. Dan sekarang yang terakhir itu asas keterbukaan. Jadi di sini tuh Mbak Tania bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Tania sejujur-jujurnya, tanpa ada yang ditutupi atau dikurangi. Dan di sini tuh tujuannya itu agar proses konseling itu berjalan lancar. Jadi Mbak Tania tidak boleh berbohong gitu. Intinya asas yang keterbukaan itu saya menceritakan sebenarnya gitu ya. Iya. Kejadiannya ke Ibu. Ya, nanti kan kalau Mbak Tania misal ada yang ditutupi ataupun Mbak Tania nggak jujur dari awal, nanti saya tuh jadi nggak bisa membantu secara maksimal tentang apa yang Mbak Tania miliki. Nah, sekarang kan Mbak Tania sudah mengerti dari proses tadi. Ya, sekarang Mbak Tania bisa memulai untuk menjelaskan atau menceritakan permasalahan Mbak Tania tadi. Saya cerita ya, Bu ya. Iya, silakan. Jadi, saya itu sekarang merasakan ketakutan yang berlebih gitu loh, Bu, kepada hewan cacing. Terus Mbak bagaimana? Iya. Awalnya ketakutan itu karena ini, Bu. Dulu nih pas SMP kan kalau SMP itu kalau dulu ya itu ada pelajaran IPA kalau nggak salah namanya. Nah di buku IPA itu dulu ada materi tentang hewan apa ini, amfibi. Ya kayak gitu lah, iya kayak gitu, amfibi kayak katak gitu lah ya. Setelah itu habisnya bab itu tuh ada foto kayak cacing, ular, terus apa ini namanya ya semacam itu loh, kayak ular cacing. Iya. Nah di situ tuh ada kayak foto ini besar sekali, foto cacing. Nah awalnya saya cuma geli dulu, Bu, kok geli aku, akhirnya tak foto bukunya. Nah kok sama teman-teman gue itu malah dibuka gitu loh, Bu. Teman-teman saya itu malah buka gitu. Terus ininya cacingnya itu malah ditempel-tempelin ke saya gitu, padahal kan foto. Nah awalnya kan aku udah geli, malah dibenerin kan tambah geli ya gitu ya. Jadi tuh foto ibunya tadi kan yang di foto awalnya tuh foto doang, Bu. Kan aku lihat foto cacing itu kan kayak mau bayangin kayak cacing itu kan kalau gerak maju mundur gitu kan ya. Iya. Nah ya itu, Bu, aku kayak geli wesan, geli udah gitu. Terus pas pulang dari ini dari sekolah tadi posisinya itu hujan. Nah di depan rumah saya itu dulu kan belum ada ini loh, Bu, depanan itu loh, kayak masih tanah doang gitu loh. Nah di depan rumah kan masih tanah, belum ada paving ya. Nah itu tiba-tiba cacing itu keluar dari tanah, terus ya langsung aja otomatis kayak semenjak itu berdiri sendiri gitu loh sampai sekarang. Berarti dari cerita tadi tuh bermula di itu ya, gara-gara teman Mbak Tania yang iseng menakuti, tapi Mbak Tania menjadi kalau lihat langsung tuh gitu. Iya. Mbak Tania pernah coba untuk untuk mengatasi rasa ketakutan Mbak Tania? Belum kali itu. Jadi Mbak Tania kalau misal bertemu langsung ataupun melihat gitu,
melihat saja bagaimana respon Mbak. Kalau saya lihat, ya saya menghindar dulu. Gitu. Masih Saya melihat itu takut. menghindar, Iya. apalagi kalau Kalau udah deket, tapi teman-teman Mbak Tania itu pernah nggak sampai iseng nih Mbak Tania sampai bawain yang asli gitu? enggak. Awalnya kan ya foto dong, kayak kita bareng. Pas aku lihat foto kan bayangin beneran kan. Oh, cuman Iya. Terus akhirnya pas pulang nih, malah ketemu beneran itu. baik. Dari cerita yang Mbak Tania ceritakan, ibu dapat simpulkan kalau Mbak Tania ini tuh fobia kepada hewan cacing saat Mbak Tania masih SMP ya, SMP tadi kan dari berawal dari buku ya. Jadi Mbak Tania jadi apa namanya takut gitu. Jadi di sini ibu akan membantu Mbak Tania dengan menggunakan teknik DS. Sebelumnya Mbak Tania sudah ngerti kan? Enggak, Bu. Apa itu tiket guys? Baik, sekarang ibu akan jelaskan mengenai teknik DS sedikit saja. Jadi teknik DS ini tuh dimana untuk teknik melemahkan suatu untuk melemahkan tingkah laku. Jadi seperti yang awalnya Mbak Tania itu takut, Mbak Tania itu akan berani menghadapi gitu loh. Jadi untuk melemahkan atau menurunkan sedikit rasa kecemasan, ketakutan Mbak Tania terhadap fobia Mbak Tania tadi. Kalau dari sini sudah jelas, Iya, Bu, sudah jelas. nah, di teknik ini tadi kan ada dua teknik apa namanya? Ada teknik DS nyata dan imajiner. Dan yang nyata tuh tadi tuh contohnya tuh seperti Mbak Tania awal pulang tadi kan lagi hujan langsung lihat cacing. Ya, jadi yang kalau imajiner Mbak Tania itu hanya membayangkan oh cacing ini terus gitu. Nah, sekarang kalau ibu buatin skala nih 1 sampai 10. Jadi di mana angka 1 itu Mbak Tania masih aman-aman saja dengan kalau ibu bilang cacing itu biasa. Sedangkan kalau di angka 10 Mbak Tania itu sangat kalau ada cacing itu shock apa namanya kayak ketakutan sendiri gitu. Jadi di skala mana Mbak Tania kira-kira? Kalau sekarang itu di skala ini 8. Berarti Mbak Tania ini cukup merasa ketakutan banget ya? Iya, Bu. Jadi baik, kita akan nanti melemahkan ketakutan Mbak Tania ya. Jadi sekarang nanti di teknik ini tuh di teknik DS kita akan melakukan relaksasi. Jadi sebelum kita melakukan relaksasi, apakah Mbak Tania sudah merasa enak hidupnya ini? Sudah. Ya, sebelum Mbak Tania mulai teknik relaksasi, Ibu akan menanyakan sesuatu. Mbak Tania suka apa tempat yang Mbak Tania merasa nyaman itu di mana? Ini, Bu, kayak sebuah taman tapi yang gak terlalu ramai gitu. Taman ya. Baik. Sekarang nanti kita akan memulai relaksasi. Kita sebelum itu Mbak Tania nanti itu jangan menghiraukan suara dari siapapun atau selain suara saya. Mbak Tania hanya cukup fokus kepada suara saya. Dan nanti Mbak Tania jika tidak kuat saat saya menceritakan ataupun memberi itu, Mbak Tania bisa memberikan kode kepada saya dengan cara angkat tangan. Apakah Mbak Tania sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Baik, sekarang Mbak Tania bisa menutup mata. Ya, iya. Mbak Tania mulai tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Dan Mbak Tania mulai relax. Di sini Mbak Tania hanya fokus kepada suara saya saja. Jangan dengarkan apapun suara-suara yang membuat. Nah, sekarang Mbak Tania itu bayangkan kalau Mbak Tania itu di sebuah taman bermain. Mbak Tania itu bersama keluarga Mbak Tania, bersama adik Mbak Tania, melakukan piknik di suatu tempat yang sangat luas dan di situ tuh nyaman sekali, anginnya sepoi-sepoi, sejuk, ada suara burung. Lalu katanya itu bermain di suatu pasir ataupun tanah sama di katanya membuat rumah-rumahan dari tanah.
itu Mbak Tania bersama Mbak Tania tiba-tiba melihat suatu objek yang Mbak Tania mungkin kenal, yaitu Mbak Tania mulai membayangkan dan seperti Mbak Tania tuh mengenali objek itu, dan tidak lama kemudian objek itu pun terpikir yaitu cacing. Ya, Tania tetap relax, tarik nafas, keluarkan. Nah, di sini cacing tersebut itu diambil oleh adik Mbak Tania. Lalu Mbak Tania itu cacing itu sangat dekat dengan Mbak Tania. Dan Mbak Tania itu merasa kayak cacing itu mulai menggigit tubuh Mbak Tania. Ya, sudah cukup. Sekarang Mbak Tania dengarkan perkataan saya. Jika Mbak Tania nanti dibilang buka mata, Mbak Tania bisa buka mata. 1, 2, Mbak Tania buka mata. Tarik nafas dulu Mbak Tania. Bagaimana perasaan Mbak Tania? Kenapa? Itu waktu melihat itu kan saya berusaha kayak nguatin diri sendiri tuh, gak apa-apa lah. Kok waktu yang ibu bilang ulamnya itu menghindar dia itu kan ya udah jijik kayak geli seluruh badan saya gitu. Jadi jika Mbak Tania Mbak Tania kan tadi di awal kan udah bisa lewati tahap itu, dan sekarang kalau udah lihat objeknya Mbak Tania kan merasa nggak bisa gitu. Apakah Mbak Tania masih bisa lanjut ataupun gimana dari sini? Ya Bu, lanjut dulu aja, saya masih bisa kayak ya. Nah, dari sini tadi itu kan Mbak Tania kan udah bagus itu ada kemajuan Mbak Tania cuma bisa melawan gitu rasa takut Mbak Tania melemahkan gitu. Sekarang kan kita akan mencoba lagi sekali lagi. Jika Mbak Tania tidak kuat lagi seperti tadi, Mbak Tania bisa angkat tangan langsung ya, jangan dipaksa atau gitu. Ya. Jadi Mbak Tania sekarang bisa relax, tarik nafas. Mata Mbak Tania dulu aja. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Nah, sekarang ibu akan memulai lagi dari awal. Mbak Tania itu tadi itu kan sedang berada di taman. Di taman itu sangat indah. Mbak Tania di sana itu sangat senang sekali bersama keluarga Mbak Tania, ada Mbak Tania, ada banyak orang-orang yang berkumpul di sana bersama keluarga masing-masing. Dan Mbak Tania itu mulai mengajak adik Mbak Tania untuk bermain di suatu taman bermain. Nah, Mbak Tania dan adik Mbak Tania sedang membuat istana pasir ataupun tanah dari tanah. Mbak Tania tiba-tiba melihat sebuah cacing. Ya, cacing itu masih belum terlihat semua. Masih Mbak Tania tuh mengenali objeknya. Dan tiba-tiba cacing itu muncul. Dan adik Mbak Tania itu membuang cacing tanah tersebut. Sekarang Mbak Tania boleh buka mata secara berlahan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Bagaimana proses kedua ini, Pak? Lumayan bukan lagi ada ya apa ini cacing, tapi adik saya membuang saya nggak terlalu takut gitu. Tapi Mbak Tania kan tadi kan mendengar suara cacing, ibu bilang cacing. Apakah Mbak Tania kalau mendengar saja itu gimana gitu Mbak? Masih gimana gitu Mbak? Berarti dari proses yang awal tadi dengan yang sekarang ini Mbak Tania sudah mengalami
kemajuan yang cukuplah untuk Mbak Tania. Kan tidak mungkin kan Mbak Tania bisa langsung berani gitu dengan cacing. Nah, sekarang ibu tanyakan lagi dari skala 1 sampai 10, di posisi berapa Mbak Tania sekarang ini? Sekarang mungkin saya berada di posisi 6 Bu. 6,5. Wah, berarti cukup turun ya, tadi kan 8 gitu. Iya. Nah, kan Mbak Tania kan sudah berhasil melalui proses ini. Selamat ya Mbak Tania. Terima kasih Bu. Semoga pesan ibu kalau Mbak Tania dijalini atau Mbak Tania melihat cacing lagi itu Mbak Tania tidak terlalu fobia, bukan trauma sih, tapi fobia terhadap hewan tersebut. Karena kan fobia ini kan cukup lama Mbak Tania. Iya. Tania dari SMP. Mungkin kalau Mbak Tania sekarang kalau lihat, bayangin aja hewan itu lucu gitu. Bisa Mbak Tania? Akan berusaha sih Bu. Iya, ya semoga Mbak Tania anggap saja hewan itu nggak apa-apa kok, nggak mengganggu gitu. Nah, dari sini kan kita kan sudah bisa mengambil kesimpulan, jadi Mbak Tania harus bisa mengontrol ketakutan Mbak Tania jika melihat hewan tersebut tadi. Apakah ada hal lain yang ingin itu? Saya rasa enggak Bu kalau sekarang. Jadi sudah itu. Iya, sudah. Apakah Mbak Tania sudah merasa puas dengan kepribadian Mbak Tania tadi? Usaha Mbak Tania selama proses tadi? Saya rasa puas Bu, karena kan ada penurunan dari yang tadi 8 sekarang udah 6,5 kan bagus sekali ya. Alhamdulillah ya Mbak Tania. Jadi mengingatkan sudah berhasil, mengingat kesepakatan waktu yang tadi di awal kita buat, sekarang kan sudah mulai habis. Mbak Tania kalau masih ada muncul lagi kayak rasa ketakutan fobia, Mbak Tania bisa langsung saja di sini, ataupun nanti Mbak Tania bisa hubungi saya dulu gitu, Bu saya ingin konsultasi lagi gitu ya Bu. Ya, ada tujuan lain tadi Kak? Oh, saya itu terus. Oh iya iya. Oke, itu saya permisi ya Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak, hati-hati.